You can see right in. Check out those two. What is he, like a photographer? Cerita ini mengikuti sepasang kekasih yang baru memulai kehidupan bersama, mendapati bahwa jendela apartemen mereka dapat melihat langsung kehidupan penghuni apartemen di seberang mereka. Semuanya diawali dengan keseruan yang kemudian menimbulkan obsesi dan keterikatan emosional, menggerakkan hati mereka pada rantai peristiwa yang akan menyebabkan bencana. Seorang wanita muda bernama Peppa terlihat senang keluar dari toko baju. Dia menuju ke apartemen di mana dia dan pacarnya Thomas baru saja pindah ke sana. Setelah menandatangani kontrak sewa, pasangan muda ini terlihat sangat bergembira karena akhirnya mereka bisa menetap di apartemen baru mereka. Malam itu mereka terlibat obrolan di mana Pippa mengajak Thomas untuk mempertimbangkan memiliki anak setelah 4 tahun mereka hidup bersama. Tiba-tiba perhatian mereka teralihkan oleh kedip lampu dari apartemen di seberang jalan yang dihuni oleh pria fotografer dan pasangannya. Rasa ingin tahu mengalahkan mereka ketika mereka menyadari bahwa mereka bisa melihat pasangan dari gedung sebelah dengan sangat jelas. Peppa ragu untuk menyaksikan pasangan tersebut, tetapi kemudian dia mulai menikmatinya. Sampai akhirnya keduanya melihat pasangan itu melakukan hubungan di tempat tidur mereka. Tontonan itu membuat Peppa bersemangat, jadi dia datang kepada Thomas, tetapi malam itu Thomas lebih memilih untuk tidur. Keesokan harinya, Peppa berangkat kerja bersama temannya Ari. Sambil berjalan, Peppa menceritakan detail menarik tentang malam pertamanya di apartemen baru bersama Thomas. Dia memberitahu Ari tentang pasangan di seberang jalan yang terlihat seperti sengaja melakukannya untuk dilihat semua orang. Sambil bercanda, Ari mengusulkan agar Peppa menggunakan teropong untuk melihat lebih jelas, tetapi Peppa mengatakan bahwa tindakan itu akan menjadi pelanggaran privasi. Peppa bekerja di sebuah klinik mata. Dia adalah pekerja keras, sehingga hari itu bosnya memberikannya rumah burung mini sebagai hadiah yang kemudian digantung di luar jendela apartemennya. Pengawasan terhadap tetangga yang tampaknya tidak berbahaya terus berlanjut. Peppa dan Thomas bercanda dan mencoba menebak-nebak nama tetangga mereka itu. Sore itu terlihat pria fotografer sedang makan di dapur, sementara wanitanya memakai handphone dan melipat pakaian. Mereka melihat pria itu mulai tersedak dan kesulitan bernafas. Keduanya menjadi panik karena wanita itu tidak bisa melihatnya. Thomas sempat berinisiatif menelpon panggilan darurat untuk meminta bantuan, tetapi Peppa menyuruhnya untuk pergi ke sana dan membantu secara langsung. Untungnya, wanita tersebut akhirnya melihat dari pintu kamar dan menyelamatkannya tepat waktu. Ketertarikan pada tetangga semakin hari menjadi semakin meningkat. Malam itu, Peppa melihat si wanita pergi untuk sebuah perjalanan. Dia diantar oleh prianya yang berdiri di dekat jendela. Setelahnya dengan seksama Peppa memperhatikan lekuk tubuh pria itu hingga dia menjatuhkan gelas di tangannya. Keesokan harinya, Thomas yang sedang bekerja teralihkan oleh aktivitas ramai pemotretan yang berlangsung di apartemen itu. Suatu malam ketika sedang berjalan-jalan, Peppa melihat sepasang teropong di toko dan dia tertarik pada ide brilian untuk membelinya. Thomas menilai tindakan mereka ini cukup berbahaya, namun dalam pembelaannya, Peppa mengatakan bahwa tetangga mereka itu memang sudah memberi mereka pemandangan penuh. Teropong tersebut hanya membuat pemantauan mereka menjadi lebih seru. Tiba-tiba pria itu kedatangan seorang tamu wanita yang sebelumnya berada di rumah untuk sesi pemotretan. Awalnya semua tampak biasa, tetapi situasi menjadi panas antara dia dan model tersebut. Saat hubungan terlarang itu terjadi, Peppa memanfaatkan situasi untuk menggoda Thomas dan berhubungan sambil Peppa terus menonton aksi tetangganya. Namun, Thomas menyelesaikannya jauh lebih cepat dari tetangganya. Saat malam, Peppa kembali memperhatikan pria tetangga yang sedang tidur. Tak lama terlihat pacarnya baru saja kembali dari perjalanannya.
Pepa dan Thomas bertemu dengan Ari dan Johnny untuk minum kopi. Di sana keduanya dengan antusias menceritakan kepada mereka tentang kisah cinta tetangga mereka. Terlebih Pepa, obsesinya terlihat semakin tinggi. Pepa berharap bisa mendengar apa yang tetangga mereka katakan satu sama lain. Mendengar itu, Johnny mengingat bahwa dia dulu pernah menggunakan alat pengintai dengan laser pointer yang dimodifikasi sehingga menjadi mikrofon jarak jauh. Pipa penasaran untuk mencoba memasang alat tersebut, tetapi jelas itu tidaklah mudah. Thomas menjelaskan bahwa untuk mewujudkan ide itu, mereka harus menyelinap ke rumah tetangga dan meletakkan cermin di belakang jendela untuk memantulkan suara kembali ke apartemen mereka. Saat itu Pepa melihat bahwa tetangga mereka sedang bersiap untuk mengadakan sebuah pesta dengan kostum. Pepa mendapat ide untuk menyelinap ke apartemen tetangga dan memasang cermin untuk memantulkan suara. Malamnya mereka pun pergi menghadiri pesta menggunakan kostum dan bergabung dengan tamu undangan lainnya. Tanpa diduga, pria tetangga datang menggendong Pepa kemudian mengambil beberapa gambarnya. Mereka menikmati waktu pesta sampai saat mendapatkan kesempatan, Pepa menempelkan cermin kecil di belakang pas foto di rumah itu. Rencana mereka pun berhasil. Dengan alatnya, Thomas mengkonversi sinar menjadi gelombang suara dan Pepa serta Thomas akhirnya dapat mendengar suara dari tetangga mereka. Namun percakapan pertama yang mereka dengar adalah pertengkaran antara wanita dan pria tersebut. Sang wanita menuduh pria tersebut telah berselingkuh, tetapi pria itu menyangkal dan menggunakan taktik manipulasi sehingga sang wanita malah meminta maaf kepadanya. Pertengkaran itu mempengaruhi Pepa yang hampir tidak bisa berkonsentrasi di tempat kerja keesokan harinya. Secara kebetulan, si wanita tetangga itu mengunjungi kliniknya untuk mengganti kacamatanya. Pepa terkejut melihatnya dan wanita tersebut kemudian dirujuk kepada Pepa untuk mendapatkan bantuan terbaik. Pepa mengetahui bahwa nama asli wanita tersebut adalah Julia. Kini mereka berhadapan secara langsung saat Pepa melakukan pemeriksaan pada mata Julia. Keduanya akhirnya menjadi akrab dan mereka bertukar kontak dan sepakat untuk kembali bertemu di spa. Sementara itu di waktu yang sama, Thomas mengamati si pria yang saat itu sedang memotret model lain dan Thomas memperhatikan dengan cermat saat pria itu mampu meyakinkan model agar mau mengikuti arahannya untuk pemotretan tanpa busana. Pepa sangat bersemangat dengan kencannya dengan Julia dan menceritakan semua detailnya kepada Thomas. Namun Thomas mulai merasa was-was dengan hubungan mereka dan menyarankan agar mereka berhenti mengintai. Thomas juga menceritakan tentang kegiatan pria tetangga yang baru dilihatnya, yang mana hal itu membuat Pepa merasa bersimpati dan bertanggung jawab secara moral terhadap Julia karena dia tahu bahwa suami Julia telah berselingkuh selagi Julia bersamanya. Namun Thomas tidak setuju dan mengingatkan agar Pepa tidak mencampuri urusan orang lain. Tetapi Pepa tetap bersikeras sampai pada akhirnya dia dan Julia bertemu untuk pergi ke spa. Mereka berbincang panjang tentang kehidupan mereka. Julia mengungkapkan bahwa dia dulu adalah seorang model tetapi tidak menyelesaikan sekolahnya. Di sana Pepa mengetahui bahwa suami Julia itu bernama Sebastian. Julia juga mengisyaratkan beberapa masalah dalam pernikahannya. Pepa hanya mendengar untuk memahami dan menenangkannya. Pada hari-hari berikutnya, Sebastian terus menjalani kehidupan gandanya sebagai fotografer sekaligus penakluk wanita tanpa sepengetahuan Julia. Sementara Pepa, perasaannya kini bercampur aduk, di mana dia merasa kasihan terhadap Julia, namun di sisi lain dia juga memiliki obsesi terhadap Sebastian. Hari itu Pepa memperhatikan saat Sebastian sedang berkumpul dengan banyak wanita di apartemen. Kemudian terlihat Sebastian menyembunyikan alat pengaman yang sudah dia gunakan di tempat sampah mereka. Saat malam Pepa terbangun di mana dia melihat Julia berada di sana bersama suaminya. Setelah berbagai pertimbangan, Pepa memutuskan untuk menghubungkan komputer ke printer Julia agar bisa memberitahunya tentang perselingkuhan Sebastian. Pepa telah masuk lebih jauh ke dalam hubungan pribadi tetangganya.
Awalnya Pepa mencoba dengan kertas kosong dan upaya itu berhasil. Lalu Pepa mengetik pesan kepada Julia agar memeriksa tempat sampahnya untuk menemukan balon pengaman yang sudah dibuang suaminya. Julia tampak bingung membaca pesan itu, namun dia memutuskan untuk mengikuti saran. Hingga akhirnya Julia menemukan pengaman yang membuktikan fakta keburukan Sebastian di belakangnya. Sementara itu Thomas juga terbangun di tengah malam dan dia merasa kesal ketika mengetahui bahwa Pepa sudah bertindak terlalu jauh dari porsinya. Dalam ketegangan tersebut, mereka melihat Julia mengambil pisau di dapur. Tampaknya Julia berniat untuk menusuk Sebastian. Situasi menjadi semakin tegang di mana Thomas dan Pepa berdebat tentang apakah mereka harus menghubungi polisi. Namun untungnya Julia berpikir 2 kali dan akhirnya dia membuang pisau tersebut. Keesokan paginya, Pepa dan Thomas memiliki percakapan mendalam. Thomas mengungkapkan kekecewaannya karena dia merasa bahwa dirinya tidak cukup baik untuk Pepa, sehingga Pepa sangat terobsesi pada Sebastian. Mendengar itu, Pepa berjanji akan membuang teropong dan tidak akan pernah lagi bertemu dengan Julia. Saat mereka berpelukan, Pepa melihat bahwa Julia telah menikam dirinya sendiri. Thomas terkejut melihat itu dan saat itu juga Thomas memutuskan hubungan dengan Pepa. Dia menyalahkan Pepa karena tidak mendengarkannya sehingga Pepa terlibat pada kematian Julia. Akhirnya Thomas pergi meninggalkan Pepa seorang diri dan dia memilih untuk tinggal bersama saudara perempuannya. Keesokan harinya Pepa melihat kacamata Julia dan mencoba menelponnya berharap bahwa peristiwa yang dia saksikan tidaklah benar. Pepa akhirnya meminta maaf melalui pesan suara. Di apartemennya, malam itu Pepa masih terus mengamati Sebastian yang tampak sangat murung. Pepa memiliki obsesi lain yang membuatnya melupakan Julia. Dia mulai berimajinasi berada di kamar apartemen itu bersama Sebastian. Tak lama Sebastian keluar dari apartemennya untuk pergi minum di bar. Saat itu, rasa ingin tahu Pepa semakin menggebu. Dia ingin melihat pria itu lebih dekat. Jadi Pepa pergi ke bar dan duduk di sebuah meja di dekatnya. Dia mengamati Sebastian dengan seksama. Ketika Sebastian memperhatikannya melalui cermin, Pepa berusaha tetap tenang meski sebenarnya dia merasa sedikit takut. Sebastian datang kepadanya dan mengatakan bahwa tampaknya dia mengenali Pepa, tetapi Pepa menyangkal kalau mereka pernah bertemu sebelum ini. Awalnya canggung, namun lambat laun suasana mulai mencair sampai terjalin keakraban dan mereka akhirnya saling memberi perhatian. Tiba-tiba Sebastian bersikap berani secara langsung. Dia mengajukan obrolan dewasa. Kemudian Sebastian menawarkan agar mereka kembali ke apartemennya untuk melanjutkan pesta berdua. Dengan semua investasi emosional dalam cerita Sebastian, Pepa setuju dengan ide untuk bersama malam ini di apartemen Sebastian. Di kamar itu, Sebastian melancarkan trik manipulasinya dengan memuji keindahan Pepa dan merayunya agar mau mengikuti sesi pemotretan. Seperti dengan model-model sebelumnya, Sebastian membuat Pepa perlahan-lahan membuka pakaiannya. Lalu dia mengambil foto-foto Pepa, tetapi mereka mulai tergoda satu sama lain. Pepa yang memang memiliki obsesi terhadap Sebastian akhirnya menyerah pada hasratnya. Akhirnya mereka menikmati kebersamaan dan gairah kuat yang belum pernah didapatkan oleh Pepa dari hubungan sebelumnya. Namun tanpa sepengetahuan Pepa, ternyata malam itu juga Thomas kembali ke apartemen membawa seikat bunga dan ingin berdamai dengannya. Saat tiba di kamar, dia mengambil minuman dari dalam kulkas, tetapi Thomas merasa aneh pada rasanya dan kemudian Thomas membuangnya di sarang burung. Lalu Thomas dikejutkan ketika dia melihat Sebastian yang sedang berhubungan dengan Pepa, wanita yang sangat dia cintai. Seketika Thomas merasa hancur dan terluka. Pepa menghabiskan malam di rumah Sebastian dan dia kembali ke apartemen pada keesokan harinya dengan kaki yang terluka karena pecahan kaca. Di depan kamar dia menemukan pintu apartemennya sedikit terbuka dan masuk untuk menemukan seikat bunga di lantai, juga Thomas yang sudah tewas berada di hadapannya.
Kematian Thomas cukup membuat Peppa menjadi bersedih. Namun Peppa seperti tanpa rasa bersalah, mengingat malam ini adalah hari pameran foto Sebastian. Peppa mempersiapkan dirinya lalu dia keluar dari apartemen. Di jalan Peppa bertemu dengan Ari, lalu dia menceritakan seluruh kisahnya dari mengintai hingga tidur dengan Sebastian. Peppa merasa bertanggung jawab atas kematian Thomas, namun dia juga mulai berharap pada Sebastian untuk bisa menemaninya melanjutkan hidup. Kemudian Ari dan Peppa memutuskan untuk pergi ke pameran. Sebastian menyambut dengan kameranya mengambil beberapa gambar Peppa. Tentu Peppa merasa sangat senang karena akhirnya dia bisa kembali bertemu dengan Sebastian. Tak lama Sebastian pergi untuk memulai pidatonya. Menurutnya, proyek ini bisa dia selesaikan karena Sebastian melakukannya bersama Julia, cinta sejatinya. Saat itu Peppa yang merasa cemburu berniat untuk pergi, tetapi dia terhenti saat melihat Julia yang ternyata masih hidup tampil ketika Sebastian memanggilnya. Everyone, Julia. Kemudian bersama-sama Julia dan Sebastian mempersembahkan karya mereka. Pameran mereka ternyata mengangkat tema tentang kisah tragis dari pasangan muda bernama Peppa dan Thomas. Peppa kaget mendengar itu, ditambah lagi saat tirai dibuka menampilkan foto Peppa yang diambil oleh Sebastian. Faktanya, Sebastian dan Julia memang telah merencanakan semua ini. Peppa dan Thomas sebenarnya pindah ke apartemen milik Sebastian dan Julia. Mereka menargetkan penyewa apartemen secara random dan melakukan setiap aksi dengan perencanaan yang sudah matang untuk mengikat target secara emosional, yang mana ini berhasil menjerat Peppa tenggelam dalam obsesi besar yang tidak mampu dibendungnya. Satu persatu mereka mengungkapkan kisah bergambar tentang bagaimana Peppa pertama kali pindah bersama Thomas, lalu ketika mulai mengamati dan perlahan memiliki ketertarikan pada kehidupan tetangga. Juga bagaimana ketika Thomas dan Peppa menyelinap ke pesta, mereka menyadap apartemen hingga cerita berakhir dengan kematian tragis Thomas. Tanpa diduga, ternyata Sebastian dan Julia telah mengamati Peppa dan Thomas, bahkan sebelum Peppa dan Thomas mengamati mereka. Mengetahui kenyataan itu, Peppa pun merasa dipermalukan. Segera dia keluar dan pergi ke rumah Sebastian. Di sana Peppa menemukan beberapa layar komputer, kamera, dan teropong yang terarah ke apartemennya dan disetting otomatis untuk merekam dan mengambil gambar di setiap beberapa menit. Dia juga menemukan banyak bukti foto dirinya dan Thomas selama melakukan pengintaian terhadap Sebastian dan Julia. Peppa merasa sangat kecewa dan dia pun menghancurkan semua peralatan tersebut. Keesokan harinya, Peppa memilih untuk pindah apartemen. Saat itu terdengar bisik-bisik para pekerja sedang membicarakan fotonya yang kini sudah tersebar luas. Saat dia melepaskan rumah burung dan menuangkan sisa minuman Thomas, dia memperhatikan bahwa beberapa burung telah mati dan Peppa menyadari sesuatu, bahwa minuman Thomas memang sudah mengandung racun. Dengan kata lain, kematian Thomas memang sudah direncanakan untuk menjadikan kisah tragis mereka semakin dramatis. Tujuannya tentu demi kesuksesan pameran Sebastian dan Julia. Dalam sebuah wawancara, Sebastian dan Julia mengungkapkan bahwa setiap gambar dari karyanya adalah sah secara hukum karena Peppa dan Thomas telah menandatangani perjanjian yang ternyata diselipkan dalam syarat kontrak sewa rumah mereka. Karya mereka akan ditayangkan secara global. Sebenarnya Sebastian merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan, tetapi Julia merasa bahwa tindakan mereka ini dibenarkan. Saat Sebastian dan Julia kembali ke rumah, mereka menemukan sebotol anggur terbungkus sebagai hadiah di depan pintu mereka. Tanpa curiga, mereka meminum anggur itu untuk merayakan kesuksesan mereka. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba printer mencetak pesan Peppa yang mengatakan bahwa dia mengetahui jika sebenarnya merekalah yang membunuh Thomas. Julia dan Sebastian terkejut. Mereka mencari Peppa dan menemukannya berada di atap gedung sebelah, sehingga mereka pun mengejar Peppa yang terus berlari menuju ke gedung tempatnya bekerja.
Di sana Peppa mengungkapkan skenario mereka bahwa Julia sebenarnya telah menyelinap ke apartemennya dan dia menabur racun di minuman yang diminum oleh Thomas. Saat itu, tiba-tiba Julia terjatuh dan seketika dia kehilangan kesadarannya. Lalu kepada Sebastian, Peppa mengaku bahwa dirinya lah yang mengirimkan botol anggur dan sudah mencampurinya dengan obat bius. Tak lama kemudian Sebastian pun terjatuh, lalu Peppa memaksa Sebastian untuk melihatnya dan dia berjanji bahwa dirinya adalah hal terakhir yang akan Sebastian lihat sebelum dia kehilangan penglihatannya. Satu persatu Peppa menggunakan mesin untuk menyalakan sinar tajam yang terus menyorot mata dan menghancurkan penglihatan Julia dan Sebastian. Di akhir cerita terlihat pasangan baru telah menempati apartemen Peppa sebelumnya. Di sana juga mereka bisa melihat aktivitas tetangga yang tidak lain adalah Sebastian dan Julia. Namun bedanya, kini keduanya sudah dalam keadaan buta. Seperti janji Peppa bahwa Peppa adalah orang terakhir yang akan mereka lihat. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.